الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Muhammad Ibnu atas tilawah Qur'annya. Semoga yang membaca dan mendengarkannya dilimpahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja nih kita lanjut ke sesi utamanya, yaitu penyampaian materi dari Kang Naim. Assalamualaikum Kang Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik-baik saja. Kira-kira materi hari ini apa Bang? Hari ini kita akan mengulang sedikit ya materi yang kemarin. Kemudian hari ini kita akan mempelajari mengubah kata dari kata tunggal menjadi ganda, kemudian menjadi plural atau jamak. Ya, masing-masing nanti kita akan jelaskan metode dan caranya. Oke, siap. Langsung saja Bang. Belum persembahkan waktu dan tempatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala rasulin amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan senang saya perhatikan saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat untuk mengkaji kembali pembelajaran bahasa Arab ya untuk sore hari ini. Kemudian insya Allah di sore hari ini sudah dijelaskan tadi di awal ya, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengubah sebuah kata yang awalnya dia kata tunggal ya, kata satu saja, kemudian kita ubah menjadi sebuah kata ganda atau musanna, kemudian kita ubah menjadi kata jamak ya atau plural. Nah, masing-masing di tiga pembagian bilangan benda tadi itu ada caranya tersendiri-sendiri. Maka di sore hari ini insya Allah kita akan mempelajarinya. Baik, sebelum saya mengisi kegiatan di sore hari ini, saya tekankan lagi untuk pentingnya kita menghafal kosakata seperti benda-benda yang berada di sekitar kita, anggota tubuh kita, ya benda-benda yang sering sekali kita lihat. Seyogianya kita sudah hafal kosakata bahasa Arabnya. Banyak sekali kan, motor, mobil, meja, kursi, tembok, atap, rumah, masjid, dan lain sebagainya. Hendaknya kita sudah akrab dan hafal. Ya, sedangkan sudah saya taruh ya kamus ringkas yang ada di halaman Google Drive. Ya, silakan di-download. Kemudian tidak mungkin ya kita setoran satu persatu. Kalau di pondok, di pesantren biasanya itu dihafal, kemudian distorkan kepada mentor atau kakak kelas gitu. Bah, karena di sini sifatnya online, tidak mungkin ya, dan tercampur ya akhwat dan ikhwan. Saya juga tidak menghendaki untuk setoran seperti itu. Jadi saya mohon untuk bisa dihafal secara pribadi ya, diambil pelajarannya. Karena di situ sudah lengkap kan, ada isim, ada fiil dan ada huruf-huruf, ada juga sifatnya di situ. Oke. Kita akan mempresentasikan materi. Jadi saya minta diizinkan. Baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang kelima. Dan sudah diumumkan kan oleh
panitia ya. Nanti kalaunya kita akan ada apa nih? Sebentar, ada kenang-kenangan ya, ada reward yaitu berupa ya, berupa reward dan kenang-kenangan dan sertifikasi ya bagi peserta yang memenuhi 3 syarat, yaitu aktif kehadiran minimal 50% dari total 10% pertemuan. Jadi kalau kemarin kita bilangnya 14 pertemuan ya, insya Allah kita ringkas jadi 10 pertemuan saja. Ya, jadi kita sudah menjalani setengah jalan ya, setengah jalan, alhamdulillah ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita ambil 50%, berarti ada berapa ini? 5 kali pertemuan. Dan untuk peserta yang tidak bisa berhadir, ala kulli hal ya, di luar segala kendala, dan alhamdulillah sudah disediakan video susulan yang ada di YouTube. Jadi bisa disimak. Kemudian aktif dan mengerjakan tes kuis dari pemateri. Kemarin sudah sekitar ada, untuk tes pertama dapat 47 orang, kemudian untuk tes yang kedua ada sekitar 32 orang kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga mengikuti ujian akhir. Nanti kita akan susunkan materi secara keseluruhan ya, kemudian kita ambil dari materi-materi tadi ujian soal-soal, kemudian nanti ya bisa dikerjakan oleh peserta. Baik, semoga semangat, kita sudah sampai di setengah jalan ya. Jangan gugur dan tumbang, kita akan berhasil ya insya Allah ya. Dan saya juga mohon doa dari para peserta untuk dikuatkan ya, nyusun materi, kemudian untuk membuka referensi lagi supaya pelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ya kita ulang sedikit ya tentang tanda-tanda isim atau kata benda. Ya, tandanya di sini ada 5, ada didahului dengan alif lam, kemudian adanya tanwin, kemudian di akhir dengan kasroh, ya, kemudian adanya huruf jar sebelum isim, kemudian adanya mudhaf, mudhafun ilaih, ya kan? Kemudian isim ditinjau dari segi bilangannya, ya, jika digolongkan dari kondisi bilangannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mufrad, yaitu isim yang berjumlah 1 ya, atau tunggal, seperti seorang muslim, seorang muslimah, sebuah buku, sebuah mobil. Muslimun, muslimatun, kitabun, sayyaratun. Dan kalau benda itu berjumlah 2, maka disebut dengan isim musanna. Isim musanna atau tasniyah adalah isim yang menunjukkan jumlah 2 atau ganda. Contohnya muslimani, yaitu 2 orang muslim, muslimatani, 2 orang muslimah, dan seterusnya. Kemudian ada juga jamak, ya, yaitu isim jamak adalah kata yang menunjukkan jumlah lebih dari 2, 3 dan lebih ya. Contoh muslimuna itu orang banyak muslim, kemudian muslimatun banyak-banyak muslimah, kemudian tulabun para siswa. Nah, kemudian dari segi jenis isim terbagi menjadi 2. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Kalau mudzakkar itu dia gendernya laki-laki, kemudian kalau muannas itu untuk wanita. Nah, oke. Sekarang kita akan mempelajari ya bagaimana sih cara mengubah mufrad ya, kemudian menjadi musanna, kemudian menjadi jamak. Nah, masing-masing itu ada caranya. Nah, nanti yang jamak ini nanti ada pembagiannya juga. Nah, masing-masing ada metodenya. Nah, asal dari segala kata benda atau isim adalah mufrad, yaitu jumlahnya 1. Nah, isim mufrad ya adalah isim yang menunjukkan jumlah 1 atau tunggal. Ya, jumlahnya cuma 1. At-thalibu, at-thalibatu, al-muslimu, al-muslimatu ya. Dari dimana kita mengetahui bahwasanya itu isim mufrad, yaitu dengan tidak ada
tanda musanna atau jamak. Tidak ada tanda musanna atau jamak. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda musanna dan jamak, berarti kita yakin bahwasanya itu isim mufrad. Maaf ya, tulisannya agak ngeblur. Nah, contohnya di sini banyak sekali. At-talibu seorang siswa, at-talibatu seorang siswi, al-muslimu seorang muslim, al-muslimatu seorang muslimah. Kemudian apa misalkan? Al-kitabu sebuah buku, al-jidaru sebuah tembok. Kemudian al-miknasatu sebuah sapu. Sapu sebuah bukan? Sebuah sapu. Kemudian misalkan al-jawalu ya, sebuah HP dan seterusnya. Ya, kalau tidak ada tanda jamak di situ maka kita pastikan dia berbentuk mufrad. Nah, harus kita hafal ya. Kan takutnya apa? Mufrad. Nah, kemudian yaitu al-musanna. Al-musanna ini kata yang menunjukkan sifat ganda. Ya, ganda. Jadi ada dua benda. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah dua atau ganda atau lebih dari satu. Nah, contohnya at-talibani, at-talibaini, dua siswa. At-talibatani, at-talibat, atau ya ini atau ya dibaca atau ya, atau at-talibataini, dua siswi. Al-muslimani, al-muslimaini, dua orang muslim. Kemudian al-muslimatani dan atau al-muslimataini, yaitu dua orang muslimah. Sebelumnya mohon maaf, suara saya masuk nggak? Jangan-jangan nanti saya ngomong sendiri. Masuk, Bang. Masuk. Masuk. Materinya kelihatan ya? Iya, Bang. Kelihatan. Ya, oke. Takutnya nanti ngomong sendiri. Nah, lihat yang ada di contoh di sini itu menunjukkan kata dua. Ya. Misalkan di sini saya punya dua buku, ya, maka ini isim musanna, berarti dia Alkitab berarti menjadi kitabani atau kitabaini. Nah, kemudian ada lagi misalkan pulpen, Nah, ada dua pulpen, berarti kolamani atau kolamaini. Ya, kalau satu gimana? Berarti kolamun. Karena dua jadi dia kolamani. Nah, kapan digunakan tolabani dan tolabaini, tolibaini dan tolibaini? Maka ya nanti ada kondisi yang dia menggunakan tolibani atau tolibaini. Nah, kita menghafal dulu rumus untuk membuat musanna, yaitu nih rumusnya apa di situ? Coba kita fokus. Kurang gede. Nah, sip. Lihat, di sini ada rumusnya. Nah, ini rumus. Lihat, mufrad, ya, isim mufrad ditambahkan alif nun atau ya nun. Nah, rumusnya itu mudah sekali. Isim mufrad, ya, isim mufradnya kata tunggalnya tinggal ditambahi alif nun dan ya nun. Alif nun dan ya nun. Contohnya at-talibu. At-talibu kan mufrad ya, satu. Kemudian dia ditambahi alif nun atau ya nun. Ya, ditambahi alif nun atau ya nun. Jadi at-talibani, at-talibaini. Jadi yang merah ini dia sifatnya tambahan. Ya, at-talibani atau at-talibaini. Ya, artinya sama, yaitu dua orang muslim. Nah, tapi penggunaannya nanti yang berbeda. Kapan digunakan at-talibani dan kapan juga digunakan at-talibaini. Oke, ya. Mudah kan? Saya ulang, rumusnya isim mufrad
ya tinggal ditambahi dengan alif nun dan atau ya nun. Ya, at-thalibu ditambah alif nun dan ya nun menjadi at-thalibani atau at-thalibaini. Nah, silakan ini diendapkan ya di pemahaman masing-masing. Nah, ini yang dinamakan isim musanna. Kemudian jamak atau plural. Nah, jamak, isim jamak adalah isim yang menunjukkan jumlah banyak, lebih dari 2 atau plural. Isim jamak terbagi menjadi 3. Nah ini ya, kita harus ingat jamak, kita sebelum kita masukkan rumusnya kita ingat jamak itu terbagi menjadi 3 dulu. Nah, berarti kalimat ini mau dijadikan jamak yang mana dari 3 jenis? Ternyata ada 3 jenisnya, yaitu jam'ul mudzakkaris salim. Jam'ul mudzakkaris salim. Jamak muzakkar salim namanya. Jamak muzakkar salim. Nah, muzakkar apa tadi ya? Ingat ya, laki-laki ya. Kemudian jam'ul muannatsis salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim, yaitu kata jamak yang digunakan pada kata-kata yang bersifat ya perempuan. Tapi sama yang nomor 1 tadi jamak mudzakkar salim itu kata jamak atau plural yang digunakan pada kata-kata yang dia bersifat plural ya, lebih dari 3. Kemudian yang terakhir ada jam'ut taksiri. Ya, jam'ut taksiri. Ya, jamak taksir. Nah, masing-masing akan ada perumusannya. Kita kaji satu persatu. Yang pertama dulu ya, bab nomor 3 pasal 1, jam'ul mudzakkaris salim, jamak mudzakkar laki-laki salim. Nah, seperti apa? Jamak mudzakkar salim secara sederhana maknanya adalah bentuk jamak isim bagi mudzakkar laki-laki. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Nih, garis bawahi bentuk jamak isim bagi mudzakkar laki-laki. Contohnya at-thalibuna, at-thalibina. Para siswa banyak, mungkin itu ada 10 siswa, maka disebut at-thalibuna atau at-thalibina. Kemudian al-muslimuna. Al-muslimuna bisa juga atau al-muslimina. Para muslim ya, banyak. Kemudian al-kafiruna atau al-kafirina. Di Al-Qur'an ya, banyak. Kemudian orang-orang yang kufur, laki-laki yang banyak. Nah, rumus untuk mengubah isim dari mufrad tunggal menjadi jamak mudzakkar salim adalah sama mudahnya dengan muannats. Kalau muannats tadi tambah alif dan dengan muannats dengan musanna, kalau tadi ditambahi alif nun, maka untuk jamak mudzakkar salim ditambahi wawu dan nun. Tambahi wawu dan nun di belakang isim mufradnya, atau dengan ya nun juga, Contohnya al-muslim ya, al-muslim kemudian ditambahi wawu nun atau ya nun, jadi al-muslimuna atau al-muslimina. Ya, ditambahi al-muslimuna atau al-muslimina. Nah, kemudian ya ada catatan di sini. Isim jamak mudzakkar salim perubahannya hanya berlaku untuk isim mudzakkar. Nah, jamak mudzakkar salim ya berlaku untuk isim-isim mudzakkar saja, isim-isim yang bersifat laki-laki. Nah, karena dari itu misalkan di sini muslimah misalkan. Muslimah kemudian kita ubah ke jamak mudzakkar salim, ini salah sudah ya. Bagaimana dia pada asalnya wanita tapi dia dipaksakan untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, untuk tanda-tanda mana mudzakkar, mana muannas ya, maka akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Contoh muslimat ya, muslimatun menjadi muslimatuna, maka ini ya diketahui ya, ini yang benar yang mana, dia cowok atau cewek ya. Tapi kalau al-muslimu di sini al-muslimu, al-muslimu
ya al-muslimu, maka dia bisa diubah menjadi al-muslimuna, ditambahi wawu dan nun. Tapi kalau al-muslimah dia tidak mungkin karena dia sudah wanita. Kalau ini nanti diubahnya menjadi jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Nah, kemudian poin yang kedua, ciri isim mudzakkar adalah tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Ya, lihat perbedaan antara al-muslimu dan muslimah. Muslimun dan muslimah. Ya, di sini ada tak marbutohnya. Maka ya terlihat kan kalau ya muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Kemudian thalibun, thalibah. Ya, tilmidun, tilmidatun. Ya, kalau diakhiri dengan tak marbutoh pada sebuah subjek kata benda, maka bisa kita pastikan itu berjenis wanita. Nah, kemudian meskipun tidak semua ya, nanti ada beberapa pengecualian yang bisa kita pelajari. Dan kaidah penentuan yang ketiga, kaidah penentuan tambahan antara wawu dan nun pada jamak mudzakkar salim akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu kapan ya nun, kapan wawu nun. Kemudian pertanyaan, loh Kang, tadi kan untuk isim musanna ya, musanna yang dua kan juga ditambahi ya nun. Kemudian ya kan ditambahi ya nun. Kemudian yang mudzakkar juga ditambahi ya nun. Maka bagaimana membedakannya? Maka cara membedakannya seperti ini. Ya, mana yang mudzakkar, mana yang jamak mudzakkar salim, mana yang jamak muannats salim. Lihat di sini contohnya apa? Al-muslimun, al-musli. Nah, yang atas ini musanna. Yang atas musanna. Mus li mai ni. Kalau jamak mudzakkar salim mus li mi na. Nah, perbedaannya apa ini antara al-muslimah ini dan al-muslimina? Ada yang bisa bantu saya? Perbedaannya ada di mana? Terlihat jelas? Ada? Silakan nyalakan speakernya kalau mau, nggak masalah. Nah, di sini musanna, di sini jamak. Nah, yang membedakan adalah, saya ganti warna dulu ya. Lihat, sebelum ya nun, ya, sebelum tambahan ya nun, di kedua isim ini musanna dan jamak. Kalau musanna, kalimat sebelum ya nun dia diubah menjadi fathah. Nah, kalimatnya menjadi fathah. Ya, kemudian kalau jamak maka dia diubah menjadi kasroh. Nah, muslimina. Muslimina, kalau musanna muslimah ini. Ya, kalau secara ditinjau dari ilmu tajwid, nanti yang atas namanya huruf layin. Ya, kalau dia di bawah nanti namanya huruf mat ya. Dan dia kalau di akhir ayat menjadi mat arid lisukun. Nah, lihat perbedaannya di fathah dan apa ini? Kasroh. Nah, kalau musanna kalian ubah menjadi muslimah ini, kalau jamak mudzakkar salim dia menjadi muslimina, muslimina ya dengan kasroh. Nah, silahkan diendapkan. Kemudian kita sudah selesai pembahasan jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian kita akan mengkaji jamak jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim secara sederhana maknanya adalah bentuk jamak isim bagi muannas atau perempuan. Nah, kalau perempuan maka cara mengubahnya dengan jamak muannas salim ini. Contohnya apa? Muslimatun, tholibatun, tilmidatun, kemudian mukminatun,
sobiratun, soimatun, banyak ya. Nah, contohnya di sini lihat at-thalibatu, at-thalibati, ya, para siswi, banyak. Kemudian al-muslimatu dan al-muslimati, para muslimah, banyak. Dan kafiratun, kafiratin, ya, orang-orang yang kafir perempuan banyak. Yang membawa mushaf silakan dicek di surat At-Tahrim ayat 7 kalau tidak salah. Di situ banyak sekali contoh jamak muannas salim. Sebentar. Ayat 5 ya, sorry. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Ya, lihat Allah menyusun ayat muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin. Ya, itu sebuah bentuk jamak muannas salim. Nah, contoh di sini rumus sudah ada contoh ya. Sekarang rumus untuk mengubah isim dari mufrad menjadi jamak muannas salim, cara membuatnya kita zoom terlebih dahulu. Nah, caranya juga mudah juga ya. Al-mufrad, kata mufradnya, ini mufrad mu'annas ya, ditambah dengan alif ta. Nah, ditambah dengan alif ta. Ditambah dengan alif dan ta. Nah, kemudian ada harokatnya dhammah atau kasrah atau dhammatan atau kasrotan sesuai dengan kondisi. Yang penting yang ini alif ta-nya. Contohnya al-muslimat, al-muslimah. Ketika dia ditambah dengan alif ta, berarti al-muslimatu atau al-muslimati, ya. Al-muslimatu, ya, dan al-muslimati. Kenapa enggak tun, Kang? Kenapa enggak tin? Karena di sini ada alif lam. Kalau ada alif lam maka dia tidak boleh tun dan tin. Tapi kalau dia berdiri sendiri misalkan muslimat. Nah, tidak ada alif lam di sini, maka boleh kita menulis muslimatun. Nah, atau muslimatin. Nah, boleh. Tapi karena di sini ada alif lam, maka tidak boleh ya. Harusnya bolehnya tu dan ti. Al-muslimatu atau al-muslimati. Kapan menggunakan al-muslimatu dan kapan menggunakan al-muslimati nanti akan dipelajari dalam metode i'rab insyaallah. Nah, catatan pertama, isim jamak muannas salim perubahannya hanya berlaku untuk isim muannas. Ingat ya, isim muannas yang kebanyakannya berakhiran dengan ta marbutoh. Kemudian ciri isim muannas adalah diakhiri dengan ta marbutoh. Nah, ini tadi ya. Nah, perubahan dilakukan pada huruf ta marbutoh. Nah, perubahannya menjadi ta marbutoh ini berubah menjadi ta mabsutoh ya. Harus dihafal, lawan dari tak marbutoh adalah tak mabsutoh, tak yang terbuka. Nah, seperti ini. Tak mabsutoh. Kaidah penentuan harokat huruf ta pada jamak muannas salim antara u dan i, ya, maka nggak ada al-muslimat, al-muslimata, itu tidak mungkin. Atau muslimatan, itu tidak mungkin. Hanya ada al-muslimatu atau al-muslimati. Yang akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik. Nah, sampai mana tadi ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Cara merubah isim mufrad menjadi jamak muannas salim. Dan di sini ada al-muslimah. Ya, ada muslimah. Saya hapus dulu. Ada muslimah. Nah, kemudian kita ingin mengubahnya menjadi jamak muannas salim, jamak perempuan ya, buat yang banyak. Maka cukup ditambahi alif ta. Maka ya ta marbutoh ini ya kita tanggalkan dulu. Ya, kita tanggalkan, kita hilangkan.
Kemudian kita ganti dengan alif dan ta. Nah, jadinya al-muslimatu dan atau al-muslimati. Baik. Sudah bisa dipahami sampai di sini? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Atau nanti dulu ya kita selesaikan. Nah, kemudian jamak taksir. Nah, ini paling gampang nih ya. Jamak taksir ini paling gampang. Jamak taksir singkatnya adalah bentuk isim jamak yang tidak memiliki kaidah rumus-rumus seperti halnya jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Nah, jamak mudzakkar salim tadi kan ada rumusnya wawun nun ya. Kalau jamak muannats salim ditambah alif dan ta. Nah, untuk jamak taksir ya apa? Tidak memiliki kaidah, tidak memiliki rumus. Ya. Jadi dari mana kita mengetahuinya? Maka kita ketahui dari ya lisan-lisan orang Arab. Ya, bagaimana sih orang Arab menyebutkan sebuah kata yang banyak itu seperti apa? Ya, bagaimana menyebutkan taksir? Contoh al-mufrad. Di sini waladun, ya, di sini waladun. Enggak ada dijadikan waladuna atau waladatatun, enggak ada ya. Waladatun enggak ada. Tapi dijadikan menjadi auladun. Nah, auladun. Kemudian at-talibu menjadi at-tullabu. Daftarun menjadi dafatiru. Nah, seterusnya ya, tidak ada rumusnya. Maka cara satu-satunya adalah dengan menghafal. Kemarin sudah saya bagikan kan apa namanya kemarin? Ntar saya close dulu ya presentasinya. Kemarin sudah saya bagikan kan di tentang kosakata. Ya ini. Tadi. Baik, saya presentasikan lagi. Lihat ya kan? Ya ini dia. Kata tanda jamak kan, di sini ada tanda jamak itu. Nah jamak di sini maksudnya jamak taksir ya. Hammamun menjadi hammamatun, maun menjadi miyahun. Nah di sini yang dimaksud di sini adalah jamak taksir ya, jamak ya, taksir itu artinya banyak ya, jamak yang menunjukkan banyak. Nah maka ya mau tidak mau kita harus menghafal ya, nggak boleh kita males membuka kamus, terutama ini sudah banyak berada di kamus. Saya contohkan kamus Mahmud Yunus, kemudian kamus Al-Munawir ya, silakan dipinang ya, kemudian ditelaah ya, dihafal kalau kuat ya, Masya Allah. Kita sekarang lanjut ya. Sorry. Nah, lihat wazan, kita balik ke catatan. Wazan jamak taksir timbangan perubahannya akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Ini karena saya mengutip ya, wallahu a'lam, nanti sampai di sana atau tidak ya kita usahakan. Kemudian jamak taksir tidak menggunakan kaidah rumus seperti halnya jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Nah, di antara cara mengetahui bentuk jamak taksir suatu isim mufrad adalah dengan banyak membaca kamus. Ya, kita buka kamus, kemudian ya bertanya dengan orang Arab misalkan, baru kita ketahui tentang jamak jamak taksir. Contoh lagi kolamun. Nah, kolamun. Apa kolamun? Pena. Kalau kita ubah menjadi jamak, bukan kolamuna atau kolamatun, tapi apa? Aqlam. Aqlamun. Ya. Aqlamun. Allah berfirman, "Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam." Nah, aqlamam. Jadi pena-pena, kolam ya. Pena. Kemudian apalagi misalkan kita contohkan apa ya?
Babun. Babun apa babun? Babun artinya pintu. Kalau kita ubah menjadi jamak taksir, bukan babuna atau babatun, ya lucu. Tapi abwab, abwabun, nah, pintu-pintu. Ya Allah berfirman tentang neraka ya, laha sab'atu abwab, ya neraka itu memiliki 7 pintu. Ya maka kan sebenarnya 7 lebih dari 2, maka dijadikan jamak, jadi abwabun. Dan lain sebagainya, contoh lagi kitab, ya kitab terus enggak apa-apa supaya paham. Kitabun, ketika kita ubah menjadi jamak taksir, bukan kitabun atau kitabatun, tapi kutubun. Nah, kutubun dan lain sebagainya banyak ya, nanti bisa panjenengan buka di kamus atau ya cari di artikel-artikel yang berbahasa Arabnya. Yang penting apa? Membaca kamus ya, menghafal. Nah, itu yang menjadi spesial di jamak taksir. Kalau jamak-jamak selain ini yaitu jamak muannas dan jamak muzakkar itu semuanya ada kaidahnya. Nah, sorry ya, ini salah cetak di sini. Ya, beri contoh-contoh. Contoh-contoh ya isim berdasarkan perubahannya. Contoh mufrad ya kafirun. Ya, ketika menjadikan dia jadi kafironi atau kafirina atau sorry kafiroini. Ya berarti menjadi 2. Kemudian menjadi kafiruna atau kafirina. Dia jadi jamak muzakkar salim. Kemudian muslimun menjadi muslimani atau muslimaini. Ya, menjadi musanna. Kemudian diubah menjadi jamak muzakkar salim, muslimuna, muslimina. Muslimuna atau muslimina. Kemudian sama juga jamak muannats salim, ya awalnya kafiratun menjadi kafirotani atau kafirotaini. Kemudian ketika kita ingin mengubah menjadi jamak muannats salim menjadi kafiratun, kafirotin. Sama dengan muslimatun menjadi muslimatani atau muslimataini. Ya. Muslimatun ketika kita ubah menjadi jamak muannats salim menjadi muslimatun, muslimatin, muslimatin. Nah, kemudian jamak taksir, daftarun, daftarun mufrad. Ya, kemudian kita ubah menjadi jamak muannas. Jamak musanna. Jamak musanna menjadi isim musanna, menjadi daftaroni, daftaroini. Kalau kita ubah menjadi jamak, maka posisinya bukan jamak muannas atau jamak muzakkar, tapi jamak taksir, jadi dafatiru. Waladun mufrad, satu orang anak, waladun artinya anak, satu orang anak menjadi daftar ini artinya daftar ini buku tulis. Daftar artinya buku tulis. Sorry, kelupaan. Dan waladun artinya anak. Ketika kita ingin mengubah menjadi isim musanna menjadi waladani atau waladaini. Ketika kita ubah lagi menjadi jamak taksir menjadi auladun, ya tidak ada rumusnya, maka dengan menghafal. Tayyib, kita ada latihan di sini, ada kotak-kotak yang kosong. Nah, kotak kosong. Saya minta bantuan teman-teman untuk mengisi ya kotak-kotak yang kosong. Di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, yang pertama mufrad. Ya, mufrad. Mufrad sabiratun. Nah, saya ingin mengubah ini menjadi musanna, menjadi isim musanna ya, maknanya 2. Bagi menjadi apa kalau dia berubah di sini? Silahkan ditulis di komentar. Ya, apa tadi? Sabiratun. Kalau kita mengubah menjadi jamak, menjadi musanna menjadi apa? Silakan yang berkenan. Silakan ketik di chat ya, cek.
Nah, ya, dari Finamah Yona, betul ya? Sobirotani atau sobirotaini. Mana tadi? Afan hilang ya. Oh ini dia. Sobirotani atau nggak muat ya, atau sobirotaini ya, sudah seperti itu. Kemudian kalau kita ingin posisikan dia menjadi jamak, menjadi apa? Sob sobi sobi kalau kita berubah jadi jamak, berarti kata kuncinya dia jamak muannas salim karena ada tak marbutohnya. Berarti menjadi sobi ro. Ada yang mau menjawab? Jadi bi rotun. Nah, ditambahi dengan alif ta. Bi rotun atau tin. Nah, kemudian di sini ada kata musanna syaribaini. Nah, syaribaini. Kalau kita ubah menjadi mufrad dulu, jadi mufrad dulu. Dia menjadi apa? Silahkan tulis di kolom chat. Menjadi ya dari siapa tadi? Dari Evi Nuria Handriani menjadi syariba. Maka berubahnya betul, secara penulisan betul, tapi harokat akhirnya menjadi syaribun ya, syaribun. Nah, kalau syariba bisa, tapi nanti pada posisi dia nasab, nanti kita akan jelaskan ya. Syaribun. Nah, tapi kalau dia enggak, pada asalnya dia harokat akhirnya itu selalu tanwin, ya, selalu tanwin domatain, syaribun. Nah, sekarang kalau kita ubah menjadi jamak, menjadi apa berarti? Dari musanna ini menjadi jamak, menjadi. Nah, hati-hati ya. Ini jamak, ini kata mudzakkar atau muannas. Nah, di situ tulisannya syaribatun. Nah, syaribatun itu untuk muannas ya, jamak muannas salim. Nah, syaribun ini di sini mudzakkar atau muannas kira-kira? Kalau muannas contohnya kan ada tak marbutohnya. Nah, karena di sini tidak ada tak marbutoh, maka dia menjadi mudzakkar. Jadi kalau dia mudzakkar jadi apa di sini? Di titik yang di kotak yang kosong ini jamak mudzakkar salim menjadi syaribuna. Betul ya, jawaban dari Arini Karima, syaribuna. Syaribuna. Nah, syaribuna. Jadi syarib itu apa sih? Artinya orang yang minum. Ya, minum. Orang yang minum di bahasa Arab kan jadi syarib. Nah, sekarang yang terakhir ya. Di sini ada mufrad, ada jamak soimuna. Soimuna. Di sini mudzakkar atau muannas berarti? Kalau soimuna, jika soimuna berarti dia mudzakkar, betul. Nah, kemudian
Karena ini jamak mudzakkar salim, maka kalau kita ubah ke musanna, berarti jadi apa? Soi ditambah apa? Diganti apa tadi? Alif nun, berarti soi soi mudah itu. Soimuna. Soimani, betul ya. Soimani. Soimani atau soimaini Maini. ya. Jawaban dari Arini Karima sama Ahmad Haryanto. Nah, sekarang mufradnya, tunggalnya seperti apa? Berarti soimun sahih ya, dari Rimala Arsyah dan Ahmad Haryanto soimun ya. Jadi satu orang aja. Soimun. Nah, berarti soimun artinya orang yang berpuasa. Ya. Orang yang berpuasa. Ketika dia mufrad jadi soimun, musanna menjadi soimani atau soimaini, kalau ketika jamak menjadi soimuna. Jamak taksirnya apa, Kang? Nggak ada, karena ini orang ya. Orang tuh nggak mungkin di jamak taksir. Nah, taib. Selanjutnya sudah kita selesaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan atensinya di sore hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan taruh di kolom komentar. Saya kembalikan ke MC terlebih dahulu. Iya, terima kasih atas penyampaian materinya dari Kang Naim. Ya, langsung saja untuk teman-teman nih yang ingin bertanya, untuk laki-lakinya bisa saja langsung open mic-nya atau lewat room chat juga bisa. Kalau untuk perempuannya mungkin di room chat aja. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kemarin ada satu pertanyaannya yang belum saya jawab. Saya jawab kemarin siapa? Lupa saya namanya. Dari teman kita yang menanyakan perbedaan antara an dan min, ya, perbedaan antara an dan min. An dan min ya berbeda pada penggunaannya. Yang pertama, min, maka itu untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya dekat. Koribun artinya dekat ya. Nah, misalnya seperti ini. Rumah itu dekat dari masjid, ya. Rumah itu dekat dari masjid. Berarti kalau di bahasa Arab kan al-baitu qaribun, ya, rumah dekat, qarib artinya dekat dari masjid, berarti min masjidin. Nah, sekarang kalau menggunakan kata an, berarti itu menunjukkan ya jauh, ya. Rumah itu jauh dari masjid. Berarti al-baitu ba'idun. Ba'idun itu artinya jauh. Ba'idun anil masjid. Ya, ba'idun anil masjid. Jauh dari masjid. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan untuk artinya ya secara tadi, contoh tadi artinya sama dari. Nah, sedangkan kalau an itu artinya juga bisa menjadi tentang. Contohnya al-qissatu anil anbiya'i. Al-qissatu anil anbiya'i. Kisah-kisah tentang para nabi. Nah, demikian. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah sangat jelas sekali saya menjelaskan? Saya harap tidak memberatkan para peserta ya. Insya Allah kita sedikit-sedikit, semoga nanti menjadi bukit. Ya, apakah ada yang ingin bertanya?
Oke, sepertinya cukup ya. Kalau tidak ada yang tanya, saya kembalikan ke MC sepenuhnya. Oh ya, karena nggak ada yang bertanya nih. Terima kasih pada Kang Naim nih atas penyampaian materinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Naim tadi bisa bermanfaat bagi kita. Dan semoga kita diberi kemudahan untuk memahaminya. Langsung saja kita langsung ke rangkaian terakhir yaitu pembacaan doa yang mana dipimpin oleh Agung. Untuk Agung, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma allatanihi farduhu ilayya inda hajati fala tasani ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah telah berakhir juga dalam pembacaan doa tadi acara kita belajar bahasa Arab teknik pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran bahasa Arab teknik ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC dan mewakili panitia 2020 ingin mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Ya, sabar ya, pakai ya. Pakai 5 pertemuan lagi, ke. 5 pertemuan lagi, ke. Semangat, semangat. Waalaikumsalam, jazakumullah khairan. Silakan nanti kalau